Kita lanjutkan ya. Uh, Bagaimana mengenai mimpinya? Ya, bagaimana mengenai mimpinya? Yang tadi kita sudah membahas bahwasannya satu hal yang tidak dipenuhi adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yaitu namanya tidak sesuai dengan namanya Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yuwatismuhu ismi wasmu abihi isma abi, yaitu namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mengenai mimpinya. Kenapa kok dalam persoalan mimpi ini, inilah sebenarnya yang titik penting kenapa banyak orang yang menyatakan Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu adalah Imam Mahdi. Dikarenakan ada mimpinya yang menceritakan dia diperintahkan oleh Allah dan Rasul SAW untuk apa? Memimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, yang seingat saya juga termasuk juga bersama Nabi Isa alaihissalam. Sehingga orang sudah mengatakan, nah itu dia, Imam Mahdi itu. Walaupun Muhammad Qasim bin Abdul Karim beliau tidak mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, tetapi pengikutnya ketika mendengar mimpi tersebut maka berkesimpulan, nah dialah Imam Mahdi tersebut ya. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, kebanyakan terjadinya orang yang menyatakan dia sebagai Imam Mahdi atau diklaim Imam Mahdi itu rata-rata berdasarkan mimpi. Jadi media yang paling sering dikatakan adalah mimpi. Contoh kasus pada 20 November 1979 ya di Mekah Al-Mukarramah terjadi namanya Fitnatul Haram ya, Fitnatul Haram, di mana ya pada saat itu banyak orang-orang memimpikan adanya Imam Mahdi yang akan hadir di Masjidil Haram, yang artinya ya dibaiat lah. Maka pada saat itu ada seseorang yang mungkin ya wallahu taala alam bishawab, berdasarkan mimpi dialah yang ditunjuk sebagai Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Ini berarti dari Yaman ya, Al-Qahtani ya. Wallahu taala alam bishawab. Yang mana pada saat itu iparnya itu Juhaiman Al-Utaibi dari gerakan Jamaah Salafiyah lupa saya namanya ini ya. Itu menyatakan Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini adalah Imam Mahdi. Maka pada saat itu bersama dengan pengikutnya Juhaiman Al-Utaibi akhirnya masuk ke pada waktu subuh, yaitu pada orang sholat subuh, masuk ke Masjidil Haram, kemudian ya merebut mikrofon dan menyuruh memerintahkan menutup pintu-pintu Masjidil Haram, sehingga pada saat itu orang kaget dan merasa terganggu. Yang kemudian menyampaikanlah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini bahwasanya dirinya adalah Al-Mahdi. Maka pada saat itu akhirnya terjadilah kekacauan. Maka pada saat itu kerajaan Saudi memerintahkan untuk menyelesaikan persoalan ini dan menanya kepada para ulama, dan akhirnya keluarlah fatwa bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani itu bukanlah Al-Mahdi. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi berupa pertumpahan darah, sampai akhirnya terjadi yang namanya Muhammad bin Al-Qahtani ini tewas ya, yang kemudian dinyatakan Al-Mahdi telah gugur. Loh, kok bisa? Nah, seperti ini gara-garanya apa? Mimpi. Kemudian dicarilah kesesuaian, oh namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, tapi ternyata tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Seharusnya kan dia ditolong, tetapi ini ternyata tidak, dan juga waktu-waktunya tidak sesuai juga ya.
Begitu juga yang lain. Mungkin di Indonesia ada mengatakan Al-Mahdi, rata-rata apa? Dibilang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dinyatakan dia adalah Al-Mahdi. Ada di Indonesia juga. Silahkan cari saja ketika jadi Imam Mahdi Indonesia. Ada muncul itu 2022 ya kalau nggak salah itu. Ada juga itu muncul. Dan banyak kok. Mungkin di luar negeri juga seperti saat ini Nasir Muhammad bin Hatami, Nasir Muhammad Al-Yamani. Itu juga pada saat ini masih ada websitenya itu. Dia dinyatakan sebagai Al-Mahdi. Begitu juga Muhammad bin Abdullah Al-Hatami. Itu juga dia seorang Habib juga, itu dinyatakan Al-Mahdi. Tapi persoalannya sekarang, apakah mereka semua memenuhi persyaratan tersebut apa tidak? Nah, yang jelas padahal Al-Mahdi itu tidak diketahui kecuali nanti ketika akan munculnya baru dia akan dimunculkan oleh Allah. Itu pun dia tidak tahu kalau dia itu Al-Mahdi. Karena kenapa? Dia pada saat itu merasa terpaksa dibaiat. Nanti ketika setelah dibaiat itulah ketika muncul tanda yang lain, maka baru dia tahu bahwasan dia Al-Mahdi dan dia yakin. Nah, seperti itu. Adapun mimpi-mimpi yang dialami Muhammad Qasim, ya kita tidak tahu ya. Apakah itu memang benar ya, mimpi yang benar? Apakah bukan? Karena di antara mimpi-mimpinya itu terdapat satu hal yang cukup aneh. Apa itu? Yaitu dalam mimpinya terdapat ancaman bagi orang yang tidak percaya sama mimpinya, menolak sama mimpinya. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan ya di dalam Islam mimpi bisa dijadikan hukum dasar untuk memerintah atau melarang? Sejak kapan? Memang betul para nabi itu kalau bermimpi maka mimpinya itu sifatnya wahyu. Itu para nabi. Tapi kalau kita bukan, ya, kita bukan. Bahkan sahabat pun ketika bermimpi tentang azan, itu pun mereka tidak mau langsung berdiri dan azan begitu saja. Tapi mereka sampaikan dulu mimpinya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa saya telah bermimpi mendengar seorang datang, padahal kita pada saat sebelumnya ini mencari bagaimana cara kita mengumpulkan orang untuk sholat. Kemudian ternyata dalam mimpi, saya mimpi bahwasannya ada seseorang yang mengucapkan atau ya mungkin mengajarkanlah kalimat-kalimat seperti kalimat azan. Kemudian Rasulullah membenarkan. Nah, baru itu mimpinya bisa jadikan hukum syariat. Tapi dengan satu syarat apa? Ada pembenaran dari Rasul dulu. Ada penetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kenapa? Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau habis sholat subuh itu biasa bertanya kepada sahabat siapa bermimpi tadi malam, siapa yang mau ditafsirkan mimpinya, ya kan? Tapi tidak semua dari mimpi itu mengandung hukum. Yang mengandung hukum ternyata hanya seperti tadi azan. Padahal banyak mimpi-mimpi yang lain. Jadi dari sini mimpi itu tidak bisa dijadikan sumber landasan untuk melarang atau memerintah. Itu perhatikan. Adapun dasar bahwasannya kan ini akhir zaman. Nanti tentunya mimpi-mimpi itu orang mukmin itu semuanya pada benar gitu ya. Betul, hadisnya ada itu. Bahwasanya mimpinya orang di akhir zaman nanti yaitu orang mukmin itu benar, yaitu tidak perlu ditafsirkan. Seperti Ibnu Hajar Asqalani ya kalau tidak salah yang menyatakan mimpinya orang yang beriman itu tidak perlu ditafsirkan. Jadi apa yang dimimpikan itulah sesuai di kenyataan. Nah, kapan itu? Apakah sekarang? Belum sekarang. Tapi para ulama seperti Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ketika apa? Yaitu ketika kebodohan merajalela. Ketika ulama sudah banyak yang meninggal, artinya kesulitan mencari kebenaran. Nah, selama masih ada kitab-kitab seperti ini, masih banyak ulama-ulama sana, maka pada saat itu belum terjadi. Karena mimpi itu adalah bisyarah, ya, berita gembira sekaligus apa? Untuk memberi petunjuk supaya kaum muslimin tetap pada jalur syariatnya. Jadi, mimpinya bukan mimpi yang menyelisih syariat, tapi mimpi yang mengarahkan tetap pada syariat Al-Qur'an dan Sunnah. Ini salahnya, ya. Ini masalahnya. Yaitu di mana dalam mimpi itu diancam orang yang tidak percaya. Nanti dia kalau tidak salah
akan terjadi perpecahan. Pasti perpecahan itu sudah terjadi di kaum muslimin, jadi nggak perlu lagi itu. Kalau misalnya mengakui mereka bersatu, ini aneh-aneh saja ini. Ini menunjukkan mimpinya nggak benar ini. Ini nggak benar dalam hal ini. Adapun katanya beliau mimpi kepada Nabi Muhammad SAW, maka betul Nabi Muhammad SAW kalau muncul di dalam mimpi kita, itu dengan rupanya beliau sesuai di dalam hadis-hadis Nabi, maka itu bukan setan atau bukan hal yang lain, itu adalah beliau. Karena Rasulullah SAW mengatakan setan tidak bisa menyerupai beliau. Ya. Yang artinya apa? Harus dilihat lagi. Apakah ciri-ciri fisiknya sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan atau para sahabat sampaikan, bahwasannya tingginya Rasul sekian, hidungnya begini, warna kulitnya begini dan begitu. Namun yang terjadi dalam mimpi Muhammad Qasim, beliau menyatakan saya tidak melihat mukanya karena saya tunduk malu. Wah, ini tidak bisa dijadikan dasar ya, tidak bisa dijadikan dasar. Sehingga dalam hal ini ya, entah Anda mau percaya mau tidak, itu terserah Anda. Itu terserah Anda. Tidak ada ancaman di situ. Dan bahkan yang ada dari dulu sampai sekarang, para sahabat sampai sekarang para ulama, kalau punya mimpi ya simpen aja untuk pribadi saja. Walaupun kita bertemu mimpi dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun betul semua ciri-cirinya itu sesuai, ya, itu bukan berarti nanti mengandung unsur apa orang lain harus percaya sama kita. Nggak perlu. Cukup itu bagi kita saja. Tidak perlu diceritakan pada orang, nggak perlu. Dan bahkan orang-orang para ulama mengatakan sampaikan pada orang soleh saja kalau mau tahu tafsir mimpinya. Itu pun tidak sembarang orang, ya. Itu pun tidak sembarang orang dan tanpa ancaman. Ya, mau percaya ya enggak masalah. Enggak mau percaya juga enggak masalah. Jangan enggak mau percaya diancam. Bagaimana ini? Ini enggak ada ya. Ingat, dan mimpi itu yang dimimpikan itu ya tidak boleh menyelisih syariat. Jadi kalau ada kasus seperti di Afrika, seorang ayah itu mimpi dia menyembelih anaknya. Kemudian setelah itu apa? Dia betul menyembelih anaknya. Ketika ditanya, kenapa kamu kok sampai menyembelih anakmu? Dia mengatakan karena terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail, anaknya. Akhirnya dia melakukan seperti itu. Nah, bagaimana ini ceritanya? Salah kan? Tidak boleh. Yang berikutnya, kadang-kadang ini harus diperhatikan. Ini kita belum pada akhir daripada dunia ini ya, karena Imam Mahdi belum datang. Kemudian Nabi Isa alaihissalam belum turun. Maka yang disebut dengan mimpi, ya seorang mukmin itu yang tidak bisa didustakan mimpinya, yaitu apa yang dimimpikan itu sesuai dengan kenyataannya nanti. Itu belum terjadi, belum. Sehingga mimpi yang ada sekarang ini butuh namanya ta'bir, penafsiran. Nah, penafsiran itu seperti ijtihad juga, seperti berfatwa, yaitu kadang-kadang penafsirannya benar, kadang-kadang penafsiran salah. Bahkan dalam mimpi, apa yang dilihat dalam mimpi belum tentu seperti itu kenyataan, bahkan bisa jadi kebalikannya. Coba ya, misalnya ada contoh ini. Seseorang pernah ya bertanya kepada, kalau tidak salah, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau adalah imam Masjid Al-Haramain. Masjidil Haram ya. Masjidil Haram. Beliau imam di sana. Beliau ditelepon. Assalamualaikum Syekh. Kemudian ya biasalah orang Arab bagaimana. Kemudian ditanya, ya Syekh, apa tafsir mimpi ini? Tadi malam saya mimpi, saya melihat ada seseorang yang bertawaf keliling Ka'bah dalam keadaan tanpa busana. Perhatikan. Coba diperhatikan. Langsung Syekh Abdurrahman As-Sudais mengatakan, itu berarti pria tersebut atau orang tersebut diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ternyata orang yang bertelepon mengatakan, ya Syekh, tahukah Anda siapakah orang yang saya mimpikan dalam keadaan seperti itu dalam mimpi saya? Itu adalah Anda sendiri. Kemudian Syekh Abdurrahman Sudais pada saat itu menangis. Ternyata beliau yang dimimpikan dalam mimpi tersebut. Nah, coba diperhatikan dalam mimpi ini jelas tawaf tanpa busana sehelai pun mengelilingi Ka'bah itu haram hukumnya, batal ya, dan harus diusir orangnya. Tapi
Ini ceritanya mimpi, ini beda, sehingga ditafsirkan dengan beda. Begitu juga orang misal mimpi kalau tidak salah dia berhubungan, mohon maaf ya, berhubungan dengan ibunya di dalam Ka'bah, itu ditafsirkan dia akan kalau tidak salah naik haji. Kan aneh kan? Nah di sini. Sehingga di sini adalah butuh penafsiran dari mimpi tersebut. Jadi bukan ini ya, bukan mimpinya begitu maka begitu pula yang ini yang akan terjadi, tidak, tetapi harus ditafsirkan seperti bunda siapa namanya istri Nabi SAW, yaitu Sofia, di mana beliau mimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Ternyata yang dimaksud itu adalah pada saat itu dia akan menikah dengan seorang pembesar. Yang pembesar dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi andai kata memang mimpi-mimpinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu adalah mimpi yang benar, maka itu harus juga perlu ditafsirkan. Ya, mungkin itu saja ya. Mohon maaf mungkin ya teman-teman ya yang sekarang mungkin ya mempercayai Muhammad Qasim itu Al-Mahdi, mohon maaf. Saya mohon maaf ya. Lebih baik ya kita sekarang konsentrasi kita kepada penerapan ya. Kita beribadah kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, nuntut ilmu lah. Nuntut ilmu, insya Allah itu lebih bermanfaat. Itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah, daripada kita ya menyebarkan mimpi-mimpi yang kemudian juga kita hanya lebih sibuk dengan hal tersebut, malah meninggalkan hal yang lebih penting, yaitu tunduk patuh beribadah kepada Allah sesuai dengan kitabullah dan sunnahnya. Kalau kita cuma nyebar itu, kapan kita belajar tafsir, kapan kita belajar hadis, kapan kita belajar akhlak, akidah dan lain sebagainya, kapan? Padahal waktu ini ya pendek ya. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.